Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, dan pihak cukai juga menegaskan seluruh mekanisme pembayaran cukai dilakukan menggunakan kode billing dan pihaknya tidak pernah memungut uang pembayaran pajak atas barang melalui nomor rekening pribadi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan pihaknya tidak pernah memungut uang pembayaran pajak atas barang melalui nomor rekening pribadi. Syarif menjelaskan modus yang digunakan pelaku diantaranya mengaku sebagai petugas dan menawarkan barang sitaan bea cukai tanpa pajak dan sejenisnya. Modus lainnya adalah lelang palsu, modus menawarkan jasa pengembalian barang yang disita pihak bea cukai, modus yang mengatasnamakan barang diplomatik, modus penahanan teman dekat hingga modus asmara. Total kerugian masyarakat akibat penipuan oknum nakal tersebut ini mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Ya, ada dua ciri daripada penipuan terhadap terhadap masyarakat yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama adalah yang bersangkutan mengaku sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian melakukan tagihan terhadap pembayaran bea masuk ataupun tagihan-tagihan lain yang berhubungan dengan bea cukai dengan paksaan, gitu. Dan apabila tidak melakukan pembayaran segera, maka yang bersangkutan diancam akan segera ditarik, akan segera dihukum, kira-kira seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, cirinya adalah yang bersangkutan selalu memberikan nomor rekening yang sifatnya pribadi. Syarif menambahkan seluruh mekanisme pembayaran cukai dilakukan menggunakan kode billing. Masyarakat diharapkan tidak tertipu dengan adanya berbagai ancaman seperti hukuman pidana. Untuk menghindari penipuan tersebut, masyarakat dapat memastikan status atau tagihan bea masuk dan pajak barang kiriman melalui situs resmi beacukai.go.id/barang kiriman. Masyarakat juga bisa menghubungi Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 atau melalui media sosial @bravo-bea-cukai. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Angga Yosua, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kedua kali ini yang bertemakan waspada modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Syarif Hidayat. Beliau adalah Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai. Ya, halo, selamat pagi Pak Syarif. Halo, selamat pagi Mas Prastio, apa kabar? Baik-baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Ini menarik ini. Kenapa terjadi Pak, ada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Bea dan Cukai? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Baik Bapak, jadi intinya begini, bahwa memang ada 6 modus ya, intinya 6 modus online, penipuan online yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama adalah bahwa di antara jual beli online, barang kiriman ya, ada penawaran tentang barang kiriman yang modusnya, modus barang kiriman, kemudian juga modus lelang palsu, kemudian juga barang kiriman luar negeri. Tadi yang pertama adalah barang kiriman online ya, barang jual beli online, barang kiriman dalam negeri ya. Kemudian barang kiriman lelang palsu, barang kiriman luar negeri, kemudian juga ada modus teman yang ditahan karena membawa uang, dan juga modus diplomatik, kemudian juga jasa penyelesaian kasus tangkapan bea cukai lainnya. Jadi pada intinya adalah bahwa ini terjadi karena adanya penawaran-penawaran ataupun juga transaksi-transaksi di dalam internet ataupun juga melalui komunikasi langsung dari penipu yang bersangkutan dengan masyarakat Indonesia yang di-approach oleh mereka. Intinya kira-kira seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat sejauh ini begitu ancaman ataupun mungkin action ataupun langkah yang mereka lakukan sebenarnya apa sih sehingga bisa menjerat masyarakat tertipu begitu, meskipun ini juga mengatasnamakan bea cukai? Iya, jadi pada dasarnya mereka melakukan tekanan terhadap masyarakat yang mereka approach ya, ataupun yang sudah mulai masuk ke dalam jerat mereka. Pada intinya adalah bahwa mereka melakukan intimidasi terhadap korban. Intimidasinya seperti apa? Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan suatu transaksi ilegal
melakukan penyelundupan sehingga apabila tidak membayar sejumlah uang tertentu, maka yang bersangkutan akan ditangkap seperti itu kira-kiranya. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan juga meminta transfer secara langsung pada saat itu juga secara instan. Padahal kita sama-sama paham ya bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak pernah meminta seseorang membayar pajak-pajak secara langsung instan, tidak pernah. Kita biasanya selalu memberikan waktu paling tidak 2 minggu, bisa sampai 6 bulan di dalam melakukan pembayaran ya. Dan kemudian juga harus melalui rekening billing ya, yang bukan atas nama pribadi. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi memang ada intimidasi dan juga pemberian rekening yang sifatnya pribadi dan instan harus segera dibayar. Kira-kira begitu, Mas. Baik, tapi kenapa juga oknum ini bisa mengetahui nomor telepon korbannya begitu ya, Pak? Nah ini dia Mas gitu. Ini permasalahannya di sini. Biasanya pelaku-pelaku tersebut memanfaatkan media sosial untuk menjerat korban. Jadi contohnya misalkan mereka memasang iklan, menawarkan barang-barang sitaan bea cukai dan sebagainya, black market yang tanpa pajak, barang sitaan bea cukai. Mereka menawarkan melalui media sosial ya. Media sosial bisa di sini Instagram ataupun Facebook ya. Kemudian juga mereka memanfaatkan SMS berantai, Pak. SMS berantai ini bisa banyak sekali jumlahnya, bahkan saya pribadi juga bolak-balik hampir setiap hari selalu dikirimin modus-modus yang seperti itu. Nah, seseorang yang terjerat tentunya akan dengan sendirinya mengkontak yang bersangkutan dan akhirnya terjadilah adanya penyampaian data-data kita ya, baik nomor telepon maupun terkadang alamat, bahkan kadang-kadang nomor KTP kita pun juga mereka minta dan dikasih. Itulah yang permasalahannya, sehingga setelah itu mereka menjadi lebih leluasa di dalam melakukan penipuannya. Kira-kira gitu. Cukup lihai juga ya, bisa dikatakan begitu ya Pak Syarif ya untuk mereka pelaku, sangat profesional Pak. Oke. Nah, bicara mengenai kondisi yang terjadi begitu kasus penipuan ini, itu sudah terdeteksi sejak kapan Pak? Apakah ini sudah berlangsung lama begitu? Ya, jadi penipuan seperti ini sebetulnya ini seperti klasik Pak, gitu dari dulu sudah ada ya. Sejak Facebook ada di tahun 2008, 2009 penipuan ini sudah mulai muncul satu persatu. Kemudian juga Instagram juga mulai muncul satu persatu. Kemudian SMS juga sama, tetapi permasalahannya adalah bahwa orang yang tertipu ini banyak gitu. Jadi yang sudah tertipu, kemudian ada lagi yang baru masuk ke dunia multimedia, baru masuk ke dalam Facebook, baru mengenal, tertipu lagi, seperti itu. Jadi selalu berulang-ulang. Modusnya lebih kurang sama selama ini, tetapi tentunya korbannya yang berbeda dari waktu ke waktu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan modus penipuan yang terjadi seperti ini begitu, berarti memanfaatkan juga ketidaktahuan masyarakat dong kalau begitu Pak Syarif. Ya, itu dia. Permasalahannya adalah meskipun kita sudah sangat gencar melakukan sosialisasi, melakukan pengumuman hal-hal yang penipuan seperti ini, tetapi ternyata memang belum menjangkau terhadap masyarakat-masyarakat yang tertentu ya, terutama di daerah ya, yang tidak mempunyai akses terhadap internet kita, terhadap website kita, dan kemudian juga mereka orang-orang yang memang baru masuk ke dalam dunia multimedia dan biasanya lugu sehingga demikian mudah untuk tertipu ya. Ya, juga memanfaatkan kondisi pandemi begitu, di mana juga dunia digital salah satunya itu juga sedang marak begitu ya. Akhirnya mungkin karena banyak yang dari sisi ketidaktahuan sih yang menjadi salah satu unsur akhirnya mereka terjebak ya dalam kasus penipuan ini Pak Syarif. Betul, lebih kurang seperti itu. Baik, tapi sejauh ini kalau dari sisi pengaduan yang diterima begitu, ini lebih kepada pengaduan melalui bea cukai atau lebih sudah masuk kepada pihak aparat keamanan? Pengaduan-pengaduan yang kita terima saat ini adalah pengaduan yang langsung ke kita, Mas. Mereka menghubungi 150025, mereka menghubungi media-media sosial kita, yang kontak center kita, dan menyampaikan bahwa mereka ditipu, kan kira-kira seperti itu. Tapi intinya begini, bahwa penipuan itu dari tahun ke tahun selalu banyak ya, usaha penipuan ya. Jadi misalkan 2 tahun yang lalu itu sekitar 1.500, kemudian tahun kemarin sempat melonjak sampai di atas 2.000 ya. Kemudian tahun ini sampai dengan bulan ini aja sudah sekitar 1.600, 1.700 lah. Rata-rata mereka adalah melakukan konfirmasi. Mereka melakukan konfirmasi apakah ini benar atau tidak. Tetapi ada juga yang memang melakukan konfirmasi
setelah dia melakukan transfer seperti itu, sehingga ada Wah. memang yang sudah tertipu baru karena barangnya tidak nyampe, ataupun setelah itu dia diminta lagi uang, akhirnya dia mencari informasi dan mencari informasi langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik, lantas langkah dari Direktorat Bea dan Cukai seperti apa? Karena Anda bilang ini sebenarnya kendala klasik ataupun kasus klasik yang terjadi dalam mungkin setiap tahun ada begitu meskipun tidak mengalami peningkatan. Tapi belakangan ini mungkin karena banyaknya pengaduan yang masuk begitu ya Pak Sarif? Ya, memang begitu Mas, bahwa korban penipuan ini juga sangat tersebar ya di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar, bahkan juga di kota-kota kecil, dan juga mereka memanfaatkan media komunikasi yang serba digital ya. Oke. Dan yang tertipu ini ternyata juga cukup mengagetkan Mas, selain masyarakat yang memang awam biasa ya, terkadang pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sampai public figure pun juga ada yang tertipu Mas, karena mereka tidak mencurigai barangkali seperti itu ya. Oke. Seperti itu, ya. Nah, mungkin perlu dijelaskan nanti di segmen berikutnya prosedurnya seperti apa sih kalau misalnya memang harus ada suatu urusan begitu dengan Bea dan Cukai. Kita akan lihat prosedur resminya begitu ya. Pak Sarif bisa disampaikan, tapi di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar. Baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarif Hidayat, kita akan sampaikan satu informasi menarik untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ini adalah dari jumlah aduan yang mengatasnamakan Bea Cukai begitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di tahun 2020 ada sekitar 3.284. Kemudian per Mei di tahun 2021 ada juga penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai berjumlah 910 pengaduan. Dan selanjutnya kita akan lihat modus penipuan atas nama Bea Cukai ini apa saja. Yang pertama, pelaku biasanya akan berkenalan kemudian menjalin pertemanan yang berujung dengan modus pengiriman uang atau barang. Kemudian online shop fiktif dan lelang palsu dengan harga barang yang sangat murah. Dan selanjutnya semua modus ini memiliki ciri-ciri, yakni korban akan dihubungi oleh orang yang mengaku petugas Bea Cukai dengan nomor telepon pribadi dan memberitahu bahwa barang yang dikirimkan atau dibeli ditahan oleh Bea Cukai. Nah, selanjutnya korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi ya, agar barang dapat dikirimkan disertai ini ancaman untuk menakut-nakuti korban. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarif Hidayat, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Bea Cukai. Ya, Pak Sarif. Siap. Ya, kita tadi sudah sampaikan cukup banyak ya Pak, di tahun 2020 3.000-an begitu pengaduan. Kemudian per Mei 2021 saja udah ada 910. Sebenarnya apa sih yang membuat hal ini kok kasusnya berulang kembali nih, Pak Sarif? Ya. Jadi memang pada intinya adalah penipuan ini mungkin sangat mudah dilakukan oleh mereka ya, karena pada intinya masyarakat kita literasinya mungkin masih banyak yang kurang Pak, sehingga menjadi mudah untuk ditipu. Nah kemudian kalau kita lihat ya, sebetulnya kita kalau melihat apa yang ditawarkan kan secara sense saja kita sudah bisa merasakan bahwa ini kok tidak mungkin itu, tapi terkadang keinginan untuk memiliki suatu barang dengan harga yang relatif murah, tetapi barangnya misalkan barang-barang yang baru, mereka tertarik sehingga mereka akhirnya masuk ke dalam jerat mereka, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat seperti ini mungkin tadi Pak, langkah-langkah yang sudah dilakukan sosialisasi kah atau mungkin bagaimana menghubungi juga pihak keamanan baik kepolisian begitu paling tidak untuk memberikan efek jerahnya Pak Sarif? Ya, baik dari sisi kita, karena ini memang penipuan sudah berlangsung bolak-balik, kita sudah seringkali melakukan sosialisasi ya. Kita membuat film-film tentang penipuan, ya film-film pendek tentang penipuan yang kita simpan di dalam YouTube. Kalau diketik penipuan atas nama Bea Cukai itu akan muncul banyak sekali. Di sana kita akan mengenal modus dan ciri-cirinya. Kemudian juga yang kedua, kita juga tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi ke berbagai pihak tentang modus-modus penipuan ini. Kemudian juga kita juga melakukan sosialisasi di dalam
Instagram kita, di dalam media sosial kita yang lainnya, baik itu Twitter maupun juga di Facebook, menyampaikan hal-hal seperti ini, bahwa memperingatkan masyarakat agar hati-hati terhadap modus penipuan ini. Nah, kemudian permasalahannya adalah begini, Mas Prastio ya, Iya, Pak. bahwa ini adalah sebetulnya pidana, ini adalah pidana yang Oke. bukan ranahnya bea cukai gitu. Di sini pun bea cukai menjadi korban karena nama kita dipergunakan oleh mereka, sehingga penyelesaian daripada kasus pidana ini harusnya adalah yang bersangkutan selain melaporkan kepada kita juga melaporkan kepada kepolisian kan, Iya, iya. untuk ditindaklanjuti dari sisi pidananya. Nah, permasalahannya ternyata banyak sekali mereka yang tidak mau menindaklanjutin, sehingga akhirnya kasusnya berhenti seperti itu. Tetapi Oke. kita juga tidak kurang akal, kita juga melakukan komunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah. Di pusat kita juga sudah melakukan dan akan terus melakukan sosialisasi focus group discussion tentang penipuan ini. Kemudian di daerah juga kita juga menindaklanjuti setiap pengaduan yang dilaporkan ke kita sampaikan kepada kepolisian. Oke. Kemudian kita cari dan seringkali kita juga menemukan pelakunya dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Oh, Seperti itu, Mas. Ya. baik. Sebenarnya langkah hukum sudah ditempuh ya, Pak Syarif. Sudah. Cuman memang ini oknum-oknumnya saja yang masih nakal begitu ya, Pak Syarif ya. Iya, Oke. dan jujur permasalahannya juga ternyata penipuan ini juga ada beberapa yang dikendalikan dari lapas, Mas. Ini yang saya agak bingung gitu. Oh ya. Kok bisa mereka melakukan mengendalikan penipuan dari lapas, sehingga ya kita serahkan urusannya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, Mas. Baik. Anda menilai modus ini terstruktur begitu, Pak Syarif? Sangat terstruktur karena biasanya mereka terdiri lebih dari satu orang ya. Yang pertama misalkan bertugas menawarkan, kemudian habis itu ada orang yang kedua yang mengatakan bahwa kita sudah melakukan suatu tindak jual beli yang ilegal, dan dia mengaku sebagai polisi. Yang satu mengaku sebagai bea cukai, kemudian yang lainnya lagi mengaku sebagai polisi yang akan menangkap. Oke. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi memang mereka sudah merencanakan, dan bahkan di dalam beberapa hal ya penipuan ini juga mereka merencanakannya bisa berbulan-bulan. Contohnya adalah bahwa mereka melakukan pendekatan melalui media sosial ya. Mereka melakukan pendekatan melalui media sosial atau Instagram. Iya. Seseorang meminta untuk berkenalan. Setelah berkenalan biasanya dia lawan jenis biasanya. Kalau laki-laki dia mengaku sebagai laki-laki, dia meng-approach perempuan yang perempuan-perempuan. Kebalikannya yang perempuan meng-approach laki-laki. Biasanya mereka adalah mempergunakan fake account gitu, foto-foto seorang jenderal di luar negeri lah, gitu, foto seorang semacam artis lah seperti itu. Padahal begitu kita telusuri itu semuanya adalah orang-orang lokal, Mas, yang ada di negara kita, bukan orang luar itu yang melakukan penipuan. Baik. Berarti memang ini sudah terstruktur kemudian terencana modus operandinya begitu ya, Pak Syarif. Betul. Nah, bisa diceritakan mungkin mekanisme resminya sebenarnya seperti apa nih, sehingga paling tidak masyarakat tidak terjebak lagi begitu dengan tipuan, kemudian tipu daya juga dari mereka, karena tadi pendekatannya bahkan ada yang menjalin asmara begitu ya, Pak Syarif ya. Ya, jadi intinya apabila kita melakukan suatu transaksi jual beli dengan barang yang berasal dari luar negeri, itu bisa dilakukan pengecekan ya. Pengecekan di website kita ya, dan juga ditelusuri tentang hal tersebut, barang kiriman sudah sampai mana, kan ada resinya. Apalagi kalau dikirimkan oleh jasa titipan seperti DHL, FedEx, itu kan sangat-sangat jelas ya. Dari kantor pos juga sangat jelas. Cuman memang masalahnya terkadang mereka juga memasukkan dokumen-dokumen ini. Pada saat mereka memasukkan dokumen-dokumen ini seolah-olah itu dikirim oleh FedEx ataupun pos Japan Post misalkan, itu lakukan aja pengecekan kepada kita dan lakukan juga secara online. Di online itu akan muncul bahwa apabila nomor resi tersebut tidak muncul, berarti itu adalah kemungkinan besar penipuan. Atau misalkan begitu dicek di resinya itu adalah transaksi lain dan punya orang lain, seperti itu, Mas. Jadi mereka sangat profesional, sangat profesional sampai memasukkan semua dokumen pengiriman dari luar negeri, mereka palsukan juga, dokumen bea cukai mereka palsukan juga, bahkan name tag pegawai bea cukai juga mereka palsukan juga. Ya intinya memang mereka melakukan itu sangat integrated dengan berbagai cara. Intinya adalah untuk meyakinkan. Memang yang mengejutkan itu adalah bahwa mereka seringkali juga melakukan pendekatan sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi orang yang ditipu ini mempunyai kepercayaan lebih terhadap yang bersangkutan gitu. Sehingga terkadang pernah
mereka katakan ini saya dikirim barang oleh suami saya dari Amerika, itu kok barangnya ditahan sama bea cukai, sampai marah-marah. Wah. Begitu kita cek apa betul suaminya, ternyata bukan gitu, dia karena Oke. saking yakinnya dia mengaku suami kan itu. Oh. Begitu kita tanya lagi apakah sudah pernah ketemu, belum pernah juga. Saya tanya lagi apakah Wah, pernah wah. melakukan komunikasi direct melalui video call ataupun telepon, belum pernah juga. Jadi semuanya melalui media saja, tidak mau ditelepon, tidak mau di video call yang bersangkutan, biasanya seperti itu. Oke, korban kebanyakan dari daerah mana, Pak? Apakah kota-kota besar atau mungkin rata tersebar di sejumlah daerah? Merata. Jadi korban-korban ini ada yang di kota besar gitu, ada Oke. yang di daerah, ada juga orang-orang desa gitu yang mulai mengenal multimedia, dan yang agak mengherankan juga ternyata ada juga dari pegawai negeri sipil, bahkan ada yang pejabat juga gitu. Oh, Jadi oke. ya inilah menunjukkan bahwa memang Iya, penipuan ini sedemikian marak sampai akhirnya seseorang yang secara intelektual semestinya tidak tertipu pun juga akhirnya tertipu juga gitu. Karena saking profesionalnya dan jadi Ya. kesannya alami begitu pada saat mereka menghubungi, Betul, padahal itu betul. tidak ada begitu ya jalur-jalur secara pribadi begitu ya, Pak Iya, Syarif ya. betul. Baik Pak, Betul. terakhir Pak, bagaimana harapan Anda melihat bagaimana kasus ini tidak akan terjadi lagi, upaya-upaya apa saja begitu paling tidak ya ini mengurangilah jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Iya, tentunya kami mengharapkan agar penipuan ini semakin berkurang ya, bahkan kalau bisa tidak ada ya. Melalui media-media komunikasi seperti ini, kami mengharapkan agar kiranya nanti Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang menonton kegiatan ini bisa menyebarkan informasi ini kepada masyarakat umum, kepada saudaranya, sehingga dengan adanya penjelasan seperti ini mereka menjadi paham bahwa mereka sedang dalam proses ditipu, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tertipu. Kemudian juga tentunya kita sendiri tetap akan melakukan sosialisasi secara gencar ya. Kita melakukan sosialisasi selain di media sosial kita juga berkomunikasi dengan semua media yang ada, baik itu media TV, media radio maupun juga media online ya, untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini sehingga informasi tentang modus ini diketahui oleh masyarakat umum, sehingga nantinya ke depannya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tertipu. Demikian, betul, Pak. Karena kita tahu juga Indonesia saat ini juga tengah membangun industri digital begitu. Jangan sampai mereka yang sedang menjadi pengusaha ataupun mereka wirausahawan baru yang melalui mekanisme digitalisasi ini akhirnya jadi kapok begitu ya Pak Syarif ya, dengan adanya kondisi saat ini. Mas, ya. Baik, Pak Syarif, mohon maaf waktu terbatas ini Pak. Terima kasih banyak Pak atas insight kemudian update terbarunya bahwa memang ini yang penting waspada. Masyarakat jangan mau juga kalau langsung ditelepon mengaku-ngaku lagi dari petugas bea dan cukai begitu ya Pak Syarif ya. Betul, baik, Bapak. Pak Syarif, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang, Selamat selamat beraktivitas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.